Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak soleh-soleha al-aziz dengan Ustazah Fitria. Hari ini kita masuk subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, kewajiban dan hakku di sekolah. Kemarin kita telah membahas ya, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, siswa, kalian ini adalah sebagai warga sekolah. Nah, sesama warga sekolah tuh ada siapa aja ya? Warga sekolah tuh ada kepala sekolah, ada guru, ada staf administrasi, ada penjaga kantin. Nah, kewajiban kalian apa dengan warga sekolah yang lain? Yaitu saling menghormati, seperti itu ya. Dan selain itu apalagi? Kalian tuh juga berkewajiban ketika ke sekolah menggunakan seragam sekolah yang rapi dan lengkap ya. Jadi memakai seragam yang rapi dan lengkap itu merupakan kewajiban kalian sebagai siswa. Hak kalian apa sih di sekolah? Hak kalian ialah mendapatkan ilmu pengetahuan dan tempat yang nyaman untuk belajar, seperti itu ya. Apalagi sih kewajiban sekalian? Yaitu apa? Datang tepat waktu, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan sekolah, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, belajar dengan tekun, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membaca basmalah bersama-sama Allah mudahkan kita semua dalam menerima ilmu pengetahuan. Oke. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini ya, coba dibaca. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menuliskan saran dalam percakapan. Coba dibuka bukunya halaman 37. Di sini ada teks percakapan ya, Ustazah bacakan, kalian amati, perhatikan ya, dibuka bukunya. Oke. Nina belajar di sekolah. Belajar merupakan kewajiban setiap siswa. Memperoleh ilmu merupakan hak setiap siswa. Siswa wajib belajar agar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Jadi bukan hanya pengetahuan saja ya yang dimiliki oleh siswa, tapi apa yang diharapkan? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nina, bagaimana kalau nanti waktu istirahat kita ke perpustakaan? Deli, baiklah Nina, aku akan ajak Lani ya. Kata Nina, boleh Deli, kita cari buku tentang lingkungan ya. Kita mempunyai tugas membuat puisi tentang lingkungan. Deli, iya, tugas itu dikumpulkan minggu depan. Nina, apakah kamu suka pengetahuan tentang lingkungan? Deli, iya, saya suka. Penjelasan tentang lingkungan selalu saya perhatikan dengan semangat. Nina, bagus Deli, tetapi sebaiknya kita tidak hanya memperhatikan materi pelajaran yang kita suka saja. Kita harus memperhatikan setiap penjelasan guru. Deli, tentu saja Nina. Memperhatikan penjelasan guru di kelas merupakan kewajiban kita. Jika kita tidak memperhatikan penjelasan guru, kita tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas kita. Ya, ini adalah percakapan. Coba sarannya di mana ya? Tadi kan siapa tuh yang suka Deli itu suka tentang lingkungan gitu ya, penjelasan gurunya tentang lingkungan saja. Nah, Nina memberikan saran ya. Saran tuh didahului dengan kata apa? Sebaiknya dan seharusnya. Dalam percakapan di Nina ini ya, yang berkata Nina ini, ada kata sebaiknya tidak? Ada ya. Bagus Deli, tetapi sebaiknya kita tidak hanya memperhatikan materi pelajaran yang kita suka saja. Itu adalah kalimat saran ya, karena didahului oleh sebaiknya. Seperti itu ya. Membuat kalimat saran. Oke.
didahului oleh kata sebaiknya atau seharusnya, dan gunakan kata-kata yang santun, kalimat yang santun ya. Oke, kita lanjut. Pasangan bilangan selisih. Coba dibuka bukunya halaman 38. Belajar merupakan kewajiban setiap siswa. Belajar tidak hanya di kelas, kita juga dapat belajar dengan membaca buku. Buku dapat dipinjam di perpustakaan sekolah. Di perpustakaan sekolah Deli tersisa 140 buku. Berapa kira-kira banyak buku mula-mula? Berapa kira-kira banyak buku yang sedang dipinjam? Permasalahannya diselesaikan dengan menuliskan bilangan sebagai selisih bilangan lainnya. Nah, selisih itu adalah hasil dari pengurangan tadi gitu ya. Coba banyak buku mula-mula, tadi banyak buku mula-mula tidak disebutkan ya. Terus dikurangi banyak buku yang dipinjam juga tidak disebutkan dan tidak diketahui. Nah, sisanya berapa? Sisa buku yang tersisa di perpustakaan itu hanya 140 buku. Nah, ketika kalian ingin memasukkan angka pada kolom 1 dan 2 ini, nah pilihlah bilangan yang lebih dari 140 pada kolom yang pertama ya. Nah, kita misalkan ini pakai angka 200. Jadi 200. Nah, agar lebih mudah, nah 200 ini kita kurangi 140. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa sih buku yang dipinjam, banyaknya buku yang dipinjam, seperti itu. Jadi 200 dikurangi 140 sama dengan berapa? 60. Jadi ditulis berapa? 200 dikurangi 60 sama dengan 140. Jadi untuk masukkan pada buku yang banyaknya buku mula-mula, kita masukkan angkanya itu lebih besar dari 140. Seperti itu ya. Tapi bisa juga sih, bisa misalnya 180, pokoknya lebih besar dari 140, lebih besar dari selisih buku atau dari sisa bukunya itu. Nah, dengan cara yang sama kamu dapat mencari bentuk pengurangan lainnya dengan selisih 140. Coba nih di halaman 39. Nah, ini bisa ya. Tadi kan 200 atau 255, 260, 258, 263 gitu ya. Nah, ketika kalian sudah menemukan banyaknya buku mula-mula gitu ya, berapa misalnya kalian sudah tentukan. Nah, agar mudah, berapa sih dikurangi misalnya 255 dikurangi biar menjadi 140 tuh berapa ya? Dikurangi berapa? Kan ribet gitu ya mikirnya. Nah, biar lebih gampang, kalian tuh 255. Nah, itu kalian kurangi dengan 140. Hasil yang tadi 140 tadi itu kalian kurangi 140, maka akan ketemu dikurangi berapa sih 255 itu dengan jadi hasil 140, seperti itu ya. Nah, coba buatlah bentuk pengurangan lainnya dengan selisih 140. Setelah kalian selesai, coba buatlah pengurangan dengan selisih bilangan lainnya gitu ya. Bisa dengan angka yang lainnya ya. Oke, paham ya sayang ya? Oke, kita lanjut. Gerak cepat pada kaki dalam tari. Kemarin kita sudah mempraktekkan ya. Tarian Apuse, semuanya keren-keren ya videonya ya. Yang belum mengumpulkan, Ustazah tunggu ya sayang. Nah, ingatkan kembali pelajaran sebelum tentang melatih gerak kaki. Sekarang coba kembali gerakan tersebut membentuk lingkaran, berjalan maju, berjalan ke kanan, dan berjalan ke kiri. Coba lakukan gerakan dengan hitungan. Yang pertama, kaki berjinjit, melangkah serong ke kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setelah itu melangkah serong ke kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setelah itu berjalan membentuk lingkaran. Itu ya, 1, 2, 3, 4 membentuk lingkaran. Selanjutnya, kaki kanan diangkat, melompat 4 kali. 1, 2, 3, 4.
ke samping kanan. Kaki kiri diangkat, melompat 4 kali ke samping kiri. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kaki kanan diangkat, melompat 2 kali ke depan. 1, 2. Selanjutnya kaki kiri diangkat, melompat 2 kali ke depan. 1, 2. Oke, bisa dipraktekkan ya sayang di rumah. Tapi tidak perlu dikumpulkan ke ustazah ya. Alhamdulillah nih. Selanjutnya kita masuk materi kewajiban dan hak di sekolah. Kemarin kita sudah bahas ya. Kewajiban adalah apa? Hal yang harus dikerjakan. Contoh kewajiban di sekolah kemarin ada apa aja? Datang tepat waktu ya, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas ya, menghormati warga sekolah yang lainnya gitu ya. Nah, sedangkan haknya apa? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki. Contoh haknya apa di sekolah? Mendapatkan nilai dari tugas tersebut atau mendapatkan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi setelah kalian berkewajiban mengumpulkan tugas dan mengerjakan tugas, nah hak kalian apa dari guru kalian? Yaitu mendapatkan nilai dari tugas tersebut. Selanjutnya, manfaat istirahat dalam waktu belajar. Pertama apa? Makan makanan ringan. Ya, ketika kalian sudah selesai belajar nih, bagaimana istirahat dulu deh, boleh. Nah, kalian bisa makan makanan ringan, mengobrol, bermain, olahraga ringan. Nah, olahraga ringan tadi ya seperti yang ustazah sampaikan ya pada materi sebelum ini. Itu bisa kalian lakukan di rumah ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga Allah berikan kemudahan kalian dalam memahami materi yang ustazah sampaikan hari ini ya. Tugasnya ada di halaman 41 ya sayang. 41 ya, ustazah tunggu. Pesan ustazah, pertama sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggal ya. Yang kedua mengaji Al-Quran. Dan yang ketiga hormat dan membantu orang tua di rumah. Oke sayang, jaga kesehatan ya. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.